kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudara, bukan hanya 12 orang murid yang salah memahami siapa Yesus dan apa yang menjadi tujuan kepergiannya ke Yerusalem. Para murid menyangka bahwa Yesus adalah Mesias yang akan memimpin orang Yahudi melawan penjajah Romawi, dan sesudah mengalahkan Roma akan mendirikan kerajaan Israel, lalu mereka akan hidup tenang sebagai satu kerajaan. Nah, orang banyak yang sering mendengarkan Tuhan Yesus, yang tahu siapa Yesus, juga memiliki salah paham tentang siapa Yesus. Ini tampak dengan jelas ketika Yesus memasuki kota Yerusalem. Jadi ketika ini Yesus masuk ke Yerusalem, Yesus menunggang seekor keledai. Nah, dengan sengaja Tuhan Yesus memang minta supaya disediakan seekor keledai yang akan dia tunggangi ketika dia akan masuk ke dalam kota Yerusalem. Lama Yesus mengadakan perjalanan dari Galilea menuju Yerusalem, menuju Yudea. Dari Galilea sampai ke Bukit Zaitun, Tuhan Yesus jalan kaki. Tetapi dari Bukit Zaitun sampai ke dalam kota Yerusalem yang hanya tinggal 2 kilometer, Yesus justru menunggang seekor keledai. Tentu ini bukan soal Tuhan Yesus sudah kelelahan setelah mengadakan perjalanan panjang. Tapi memang ada sesuatu yang hendak disampaikan dengan simbol atau tanda itu. Orang banyak selama ini sudah percaya bahwa Yesus adalah Raja Mesias. Sekarang, Yesus minta disediakan keledai dan dia ingin masuk ke dalam kota itu dengan menunggang seekor keledai. Ingatan orang-orang Yahudi yang hadir dalam peristiwa itu tertuju kepada nubuat Nabi Zakaria. Kita bisa lihat di kitab Zakaria bab 9 ayat 9 sampai dengan 10. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan menunggang seekor keledai. Seekor keledai yang muda, anak keledai betina. Aku akan melenyapkan kereta dari Efraim dan kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan. Ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Orang-orang Yahudi melihat ketika Yesus menunggang seekor keledai memasuki Yerusalem, itu sebagai penggenapan nubuat Nabi Zakaria tentang kedatangan Mesias ke Yerusalem. Mesias akan masuk dengan menunggang seekor keledai. Dan sesudah dia menjadi raja, dia akan melenyapkan segala perlengkapan perang. Dan pada zamannya nanti tidak akan ada perang, tidak akan ada pertumpahan darah. Yang ada adalah kehidupan yang damai. Nah, mengingat nubuat Zakaria itu, orang banyak bersemangat untuk mengiringi Yesus masuk ke kota Yerusalem. Nah, dalam Injil Markus bab 11 di ayat 9 dan 10 itu disampaikan apa yang mereka serukan selama mereka mengiringi Yesus.
Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Orang banyak memuji Yesus sebagai Mesias, keturunan Daud, yang akan mendirikan kembali kerajaan Israel, akan mendirikan kembali kerajaan Daud yang sudah runtuh. Nah, sesudah itu nanti, mereka akan hidup dalam damai sejahtera dengan Yesus sebagai Raja mereka. Tetapi, apakah seperti itu yang diinginkan oleh Tuhan Yesus? Jelas bukan. Yesus tidak ingin menjadi raja di dunia yang punya istana, yang punya wilayah, yang punya rakyat. Bukan itu yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Benar bahwa Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah raja, bahwa dirinya adalah Mesias. Dan dia menggunakan pemahaman simbol yang ada di dalam kepercayaan orang Yahudi. Tetapi yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus lebih daripada semua yang mereka harapkan itu. Yesus akan menyatakan diri sebagai Raja, penyelamat, bukan dengan mengangkat senjata lalu membunuh musuh-musuh Israel. Bukan itu yang akan dilakukan oleh Yesus. Yang akan menjadi musuh, yang akan dikalahkan oleh Yesus adalah dosa dan kematian. Dosa membuat manusia tidak layak untuk tinggal bersama dengan Allah. Dosa membuat manusia jauh dari Allah dan tidak akan layak tinggal bersama dengan Dia di dalam kehidupan yang abadi. Orang yang dikuasai oleh dosa hanya akan mengalami kematian. Tidak akan orang yang berdosa, dikuasai oleh dosa, itu akan menikmati hidup yang kekal. Nah, ini musuh yang akan dikalahkan oleh Tuhan Yesus sebagai Mesias, Raja Penyelamat. Caranya, di kayu salib justru Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Dia adalah Raja yang sesungguhnya. Ingat, tulisan yang dipasang di atas kepala Yesus di kayu salib. Yesus adalah Raja orang Yahudi. Nah, dengan mati di kayu salib, Tuhan Yesus mempersembahkan diri sebagai kurban penghapus dosa. Seperti orang-orang Yahudi di Perjanjian Lama mempersembahkan kurban supaya Allah menghapus dosa-dosa mereka, sehingga mereka bersih dari dosa dan layak menghadap Allah. Demikianlah yang akan dilakukan oleh Yesus di kayu salib. Dia akan bertindak sebagai imam yang mempersembahkan diri sebagai kurban untuk menghapus dosa semua orang. Dan dengan cara seperti itu, manusia bersih dari dosa dan layak tinggal bersama dengan Allah di dalam kemuliaan abadi di surga. Benar bahwa manusia akan mati, tapi mereka yang percaya kepada Yesus akan mengalami kebangkitan dan akan hidup selamanya. Kematian tidak akan menyentuh mereka lagi. Terpujilah Allah, Bapa yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menuntun kita di jalan keselamatan.